Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia dari kami yang ada di sini untuk semua warga rayon yang ada di Kota Makassar. Ini adalah ibadah kita yang pertama pada tahun ini. Kita akan segera mulaikan. Untuk itu, biarlah kita semua mau sehati, sepikir mengikuti ibadah ini dengan seksama. Dan lewat ibadah ini kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh nikmati, kami boleh rasakan dalam kehidupan ini. Dan pada kesempatan ini kami akan beribadah kepadamu. Meskipun ibadah ini kami masih lakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan tetap menjadi bagian kami. Berkat ibadah tetap menjadi bagian kami. Dan sebab itu Tuhan, Engkau mendidik setiap kami, setiap hati kami yang rindu akan Engkau ya Bapa. Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapan Tuhan adalah setiap kami yang hadir dan mengikuti ibadah online pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Menjaga Pengharapan yang Ada pada Kita. Kita buka dalam Alkitab kita dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Kolose pasal pertama ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Nah, seperti judul kita pada malam hari ini, menjaga pengharapan yang ada pada kita. Menjaga pengharapan itu ibaratnya kita menjaga tanaman, menjaga tumbuh-tumbuhan, menanam bunga atau pohon, itu perlu dijaga, perlu dirawat. Demikian juga dengan pengharapan yang ada pada kita, pengharapan kepada Tuhan itu harus dijaga dan dirawat. Karena dunia pada saat ini masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Itu terjadi bahkan di negara kita, bahkan di lingkungan terkecil sekalipun, di lingkungan kita itu terjadi. Dan ini tentu mempengaruhi pengharapan kita, pengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Ada banyak hal yang kita harapkan terjadi, itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita perlu menjaga pengharapan kita. Seperti dengan pembacaan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita harus bertekun dalam iman, kemudian kita tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Akhir-akhir ini kita juga sering mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Gembala mengenai pengharapan, karena memang tahun ini dicanangkan sebagai tahun pengharapan. Oleh sebab itu, pengharapan ini perlu kita jagai, perlu kita rawat. Jangan kita bimbang, tetapi biarlah kita tetap teguh kepada pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita setting kembali kehidupan kita untuk kita selalu berharap hanya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada manusia. Karena hanya bersandar kepada Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bagi kita. Kita akan lihat dan kita akan alami kemuliaan Tuhan itu jadi bagian kita.
kita akan membaca ayat yang terakhir di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi pengharapan yang kita miliki itu kita jagai dengan penuh sukacita. Sambil itu kita tetap sabar dalam penderitaan kita, dalam kesesakan kita. Sambil itu kita tetap bertekun dalam doa untuk menantikan pengharapan-pengharapan kita menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, tetaplah teguh di dalam Tuhan, jangan bergeser, jangan goncang, dan kita harus tetap menjaga iman kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan saudara. Kita sama-sama tetap berpegang teguh kepada pengharapan kita, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk lebih mengerti, untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga itu boleh menjadi rema, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan ini. Dan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan mengajar kami untuk tetap tekun, tidak bergeser dari pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan jagai kami, biarlah iman kami tetap teguh hanya kepada Engkau yang adalah pengharapan kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami di masa yang sulit ini. Kami hidup selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Pengharapan kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga pada kesempatan ini buat Bapak Gembala kami. Tuhan tolong kehidupannya, berikan selalu kekuatan, kesehatan. Tuhan berkati akan kehidupannya. Tuhan pakai lebih lagi dia dengan herannya Bapa, pewahyuan yang baru selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu boleh menjadi berkat, boleh membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana saja yang Tuhan percayakan, Tuhan pakai dengan heran. Urapan Allah senantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu. Dan kekuatan kesehatan Tuhan berikan dalam kehidupannya ya Bapa, sehingga dimanapun dia pergi dan berada, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Juga buat ibu rohani yang ada, biarlah hal yang sama terjadi dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan tilik dan Tuhan berkati, bahkan seluruh isi pastori yang ada, hamba-hamba Tuhan yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Karmel. Tuhan tolong semua mereka, berikan senantiasa kekuatan kesehatan. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan pakai kehidupan mereka lebih lagi, semuanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat para majelis yang ada, para pelayan-pelayan yang ada, yang membantu pekerjaan Tuhan di GPDI Karmel. Tuhan tolong mereka semua, berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Tuhan. Urapan Tuhan atas kehidupan mereka, Tuhan jagai mereka semua, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, bahkan seluruh jemaat yang ada ya Tuhan, bahkan yang dalam mengalami masalah ya Tuhan. Tuhan tolong umat-umat-Mu ya Tuhan, khususnya yang ada di Rayon Immanuel. Tuhan tolong, Tuhan jagai mereka semua, berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan cukupkan, Tuhan berkati umat-umat-Mu ya Bapa. Tuhan jagai, amat terlebih iman pengharapan kami adalah iman pengharapan yang teguh kepada Engkau.
Kami tidak mau bergeser, sebab hanya Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan tolong bangsa ini ya Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu yang ada di dalamnya Bapa. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala virus-virus, dari hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah kami semua aman terpelihara, karena Engkau ada bersama kami. Kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, bahkan seluruh aparatur pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun. Biarlah hikmat, marifat daripada Tuhan ada dalam kehidupan mereka dalam menjalankan bangsa ini. Roda pemerintahan bangsa ini boleh berjalan dengan baik, semuanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan kota Makassar, keselamatan penduduk warga Makassar boleh terjadi dalam kehidupan kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami berdoa juga malam hari ini Tuhan, kami bersyukur ibadah ini meskipun secara online bisa berjalan dengan baik. Kami percaya setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kami semua sudah diberkati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kehidupan kami ini kami mau tetap setia karena Engkau ada bersama kami. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan jagai, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kami. Kami boleh bangun esok hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, berkat baru menjadi bagian kami semua. Terpuji bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Kami percaya berkat ibadah sudah menjadi bagian kami pada malam hari ini. Terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, kami syukurkan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.